saya mendapatkan tugas terkait matkul metode konstruksi yang dimana saya mendapatkan suatu proyek tentang perancangan sistem perpipaan air bersih jalur Gedung M menuju Musola Lama di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Riko Wardiansyah dengan nomor NRP 0810 419 dari kelas TP5A yang diampu oleh Bapak Eki Nurdianto, SSTMT, dan juga Bapak Pekik Mardika, SSTMT. Oke, di sini terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu judul, yang kedua yaitu latar belakang, yang ketiga yaitu interpretasi data, yang keempat yaitu kesimpulan. Oke, mengenai latar belakang. Pada konstruksi perpipaan yang bertitik di Gedung M sampai pada depan Musola Lama PPNS, diperlukan pipa HDPE berukuran 6 inch dengan total panjang sebesar 99,5 meter. Pada konstruksi ini menggunakan pipa HDPE berukuran 6 inch dengan kedalaman parit 1 meter. Dan untuk mengenai data-data, yaitu untuk material pipa berjenis HDPE atau PE100 PN10, dan untuk jumlah pipe spoolnya yaitu ada 16 spool dengan mengacu pada standar SNI 064829 2005. Dan untuk material fitting yaitu pipa HDPE 6 in NPS PN10. Untuk jumlah fittingnya 14 dengan mengacu pada standar SNI 064829 2005. Preliminary survey. Titik awal dimulai dari Gedung M mengarah ke barat sejauh 99,5 hingga menuju Musola Lama PPNS. Ukuran jalan yang akan digunakan untuk proyek ini ialah dengan panjang 99,5 meter dan lebar 1,5 meter. Terdapat akses jalan yang terdampak yaitu di antara jalan Gedung B dan Gedung M. Di titik awal dan akhir diberi perimeter berupa kon, lalu dibatasi dengan safety lane. Proyek ini akan memakan bahu jalan selebar 1 meter. Pemecahan konflik atau masalah proyek. Pasti di dalam suatu proyek ada sebuah masalah atau konflik yang dimana agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka diperlukan sebuah solusi, yaitu memberi penundaan penggalian pada area akses jalan agar akses jalan bisa tetap berfungsi semestinya, lalu memberikan akomodasi jalan sementara saat sudah digali. Untuk pembatasan area kerja harus memastikan keamanan dan penanda jalur proyek menggunakan kon dan safety lane. Pipa dirancang underground atau di bawah tanah minimal 1 meter. Dikarenakan proyek berada di lingkungan kampus, maka proyek dikerjakan malam hari agar tidak mengganggu aktivitas perkuliahan. Namun, apabila pada malam hari tidak memungkinkan untuk dilakukan proses pengerjaan, maka ada opsi lagi, yaitu prosesnya dilakukan pada saat libur atau cuti semester agar tidak mengganggu aktivitas perkuliahan. Interpretasi data. Movement and staging.
Panjang total jalur pipa sebesar 99,5 meter dengan diameter 6 inch. Jumlah pipa yang dipesan sebanyak 16 spool. Dari data-data yang didapat, dibutuhkan peletakan pipa disusun menjadi 2-4 tumpukan pipa. Untuk rute pengambilan material, dalam proses pengambilan material dari tempat produksi harus dilewati dengan pemilihan rute yang terbaik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Seperti ini. Untuk pembersihan jalur pipa, pada pembersihan jalur pipa merupakan fase awal dari pekerjaan konstruksi pipeline. Kegiatan pembersihan ini sendiri meliputi dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan cut and fillet dan kegiatan clearing and grading. Pada bagian ini adalah tahap penting dalam pemeliharaan pipa untuk memastikan akses yang aman dan efisien ke pipa yang akan dibersihkan. Dan ini untuk peralatan yang digunakan. Yang pertama ada backhoe, yang kedua ada eskavator, yang ketiga ada kompaktor, yang ketiga ada grader, yang kelima ada gergaji mesin. Dan untuk fungsinya sudah tertera pada slide ini. Untuk stringing pipe joint along row, proses stringing ialah proses peletakan dan penggabungan pipa atau sistem pipa yang berlangsung pada sepanjang area tanah yang diizinkan untuk dilakukan proses pengerjaan. Jadi, apabila proses pengerjaan tidak ada izin, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan proses stringing dan seterusnya. Dan untuk ketentuan dari proses stringing, pipa harus diletakkan beberapa meter dari jalur pipa untuk keperluan galian pipa dan memudahkan delivery atau pengiriman nantinya sebelum dilakukan proses pengerjaan. Dan ini untuk contohnya. Untuk ditching pipe merupakan suatu tahap yang penting dalam konstruksi pipeline. Pada ditching, tanah digali untuk membuat sebuah parit yang cukup lebar sehingga memungkinkan pipa dapat diturunkan dan ditempatkan. Oh ya, untuk ditching sendiri ada dua macam, yaitu penggalian atau pengisian kembali tanah dari yang sudah dikeruk. Dan jangan lupa untuk aspek-aspek yang diperlukan sebelum ditching agar proses pengerjaannya berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu lokasi kegiatan, luas wilayah untuk proses galian atau jenis tanah. Untuk akses ke daerah row sekitar area ditching diperlukan mesin atau alat berat, maka jalan akses merupakan pertimbangan penting pada proses ditching ini. Jangan lupa melakukan survei kondisi tanah dan juga pertimbangan lingkungan, yakni menyakup mengelola tanah yang digali dan menghindari dampak negatif pada vegetasi, ekosistem, atau air tanah setempat. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk selalu menaati K3 proyek yang sesuai dengan SOP perusahaan dan juga yang ada di sekitar tersebut. Untuk pelaksanaannya, yang pertama yaitu penggalian parit. Setelah proses clearing dan grading selesai, maka proses penggalian parit dimulai dengan menggunakan alat berat seperti backhoe atau mesin pemotong batu. Apabila waktu penggalian terdapat batu yang mengalami
yang menghalangi pengalian, maka menggunakan mesin pemotong batu untuk memudahkan pengerjaan pengalian serta lahan digali menyerupai parit, kemudian dilakukan pemadatan dan pemerataan dasar parit untuk memberikan pondasi yang stabil bagi pipa. Dan untuk penyambungan pipa sendiri, pipa yang telah disambung akan diletakkan ke dalam parit. Pemasangan pipa harus memperhatikan tata letak yang benar sesuai dengan desain proyek. Dan untuk penutupan parit, setelah pipa terpasang, parit akan ditutup dengan tanah yang telah digali sebelumnya menggunakan backway atau lainnya. Dan ini untuk peralatan ditching. Oke. Untuk bedding material, bedding pipa merupakan proses pemasangan pipa pada suatu struktur atau bantalan yang berguna untuk mendukung dan melindungi pipa. Pada bedding memiliki fungsi yaitu untuk menyebarkan beban serta menstabilkan pipa agar tidak bergeser atau kemiringan yang dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan sistem pipa. Dan ini untuk contohnya dari bedding. Jadi ini pipa, sebelahnya itu ada tanah dan tanah lagi agar pipa tersebut tidak mudah rusak sehingga pipa dapat bertahan lama. Dan ini untuk contohnya, terdapat batu. Untuk welding adalah salah satu tahap yang penting dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Dalam tahap ini dilakukan pengelasan atau penyambungan antar pipa yang disebut dengan welding. Banyak sekali macam-macam metode pengelasan untuk perpipaan. Salah satunya yaitu metode head fusion. Dan ini untuk contoh gambarnya. Penyambungan pipa HDPE dengan metode head fusion atau butt fusion ialah penyambungan yang direkomendasikan untuk sambungan yang berdiameter lebih besar dari 63 mm. Sistem penyambungan head fusion atau butt fusion pada dasarnya menggunakan prinsip melelehkan permukaan pipa dengan menggunakan pemanas elektrik dan alat pengontrol temperatur. Untuk coating dan painting, coating berfungsi sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya korosi dan juga dapat melindungi benda yang di-coating dari kontak langsung dengan lingkungannya. Dan ini untuk komposisi bahannya. Untuk pipa HDPE tidak diperlukan coating dikarenakan pipa HDPE tahan terhadap korosi. Untuk lowering pipeline into the ditch, pada proses ini yaitu proses penurunan pipa yang dibantu dengan traktor set bomb yang dimana diturunkan secara bertahap ke dasar parit. Sebelum diturunkan, lapisan tanah pertama berisi pasir halus agar pipa terhindar dari kerusakan. Jadi ini teman-teman, ini alat yang bernama traktor set bomb, yang dimana pada tangannya mengambil sebuah pipa dan kemudian diletakkan di dalam parit.
Untuk aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat penurunan pipa, yaitu terdapat 4 aspek. Yang pertama, bisa menggunakan alat traktor set bom. Yang kedua, ujung pipa harus ditutup. Yang ketiga, dasar parit harus dibersihkan. Yang keempat, disesuaikan dengan kontur tanah. Untuk backfilling, yaitu proses penimbunan kembali pipa menggunakan alat berat, tetapi tidak boleh sampai merusak pipa. Pada instalasi pipa, pada lokasi parit yang curam, kantong pasir umumnya dikenal sebagai soft flux yang bertindak sebagai penghalang yang pada akhirnya akan mencegah tanah longsor. Dan ini untuk contoh gambar dari backfilling ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi backfilling itu penimbunan kembali tanah yang awalnya sudah diambil, kemudian ditaruh kembali sesuai dengan posisi awal dari kerukan tersebut. Static test. Hidrotest atau hidrostatik ialah suatu cara untuk mendeteksi adanya kebocoran pada sambungan jalur pipa. Nah, apa sih yang dilakukan hidrostatik test itu? Yaitu tekanan uji yang diperlukan pada jalur pipa. Untuk tekanan uji sendiri, yaitu rumusnya 1,5 dikali desain tersebut. Tujuannya untuk memastikan tidak adanya kerusakan dan terjadi kebocoran pada sistem perpipaan. Nah, ini untuk tahap terakhir yaitu final grading dan reklamasi. Final grading merupakan pemerataan timbunan tanah yang sudah dilakukan pada proses backfilling. Jadi, tanah yang semula itu diambil tanahnya, kemudian pada tahap ini dilakukan penimbunan kembali seperti sedia kala sebelum terjadi pengerukan. Pada proses ini menggunakan alat berat. Untuk kesimpulan, pekerjaan konstruksi pipeline memerlukan banyak sekali proses dalam pengerjaannya, mulai dari survei,